Berkati ibadah kami hari ini. Kirimkanlah roh-Mu yang kudus menaungi kami, mengurapi kami. Kau menjamah umat-Mu hari ini. Urapi mereka semua, urapi hamba-Mu. Biarlah firman-Mu hari menjadi kebenaran buat kami semua. Supaya kami dibenarkan oleh kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sebab kami siap menyambut sabda-Mu. Dalam nama Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam semua. Gimana kabar hari ini? Luar biasa ya. Lihat dulu kanan kiri. Lihat saja dulu. Masih semangat enggak dia coba? Masih semangat semua ya? Oke, hari ini kita belajar dengarkan firman Tuhan tentang kekuatan daripada ucapan syukur dan pujian buat Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sih kita harus mengucap syukur dan naikkan pujian buat Tuhan kita? Sebab itu adalah perintah Tuhan. Amin saudara? Coba bilang, ucapan syukur dan bersyukur adalah perintah Tuhan. Amin? Coba saya tanya, siapa sih yang senang bersyukur? Tinggi-tinggi tangan yang senang bersyukur. Atau yang tidak pernah bersyukur? Tidak ada, pasti nggak ada. Nah, saudara, lebih enak mengucap syukur sama Tuhan atau memuji Tuhan pada waktu keadaan kita baik-baik atau keadaan susah? Senang dan susah, wah luar biasa nih pada jam 2. Senang dan susah harus tetap bersyukur. Setuju ini? Setuju ya? Ada sebuah cerita nih. Ada satu orang anak gitu ya, minta warisan sama orang tua. Tapi bapaknya masih hidup. Kira-kira wajar nggak orang tua masih hidup kok minta warisan? Hah? Nggak wajar? Ini anak seperti apa kira-kira begini? Anak kurang ajar. Nah, dia minta warisan dikasih orang tuanya. Lalu dia pergi ke negeri yang sangat jauh. Sampai sana dia dia mulai mabuk-mabukan, minum keras, pergi tempat-tempat pelacuran dan jatuh miskin. Jatuh miskin, kemudian dia mulai, waduh saya udah gak bisa makan nih. Duit udah gak ada. Biasanya kalau ada duit banyak teman ya, betul ya? Kalau gak ada duit, gak ada teman. Nah, jadi dia langsung ini. Udah ngasih makan babi juga gak apa-apa. Mau makan makanan babi pun gak dikasih pemiliknya. Akhirnya apa? Dia pulang. Setelah dia pulang ke rumah, bapaknya bikin pesta. Wah, saya mau tanya nih. Kalau anak bapak ibu yang seperti itu, kita bikin pesta atau enggak? Kayaknya semua mulai pecah nih. Sebelah sini, bikin pesta atau enggak? Bikin pesta atau tidak? Sebelah sini? Wah, ini kayaknya enggak ada ini. Kayaknya berhenti khotbahnya nih. Di sini bikin pesta betul enggak? Sebelah sini? Yang atas? Saya lihat kok. Ini perlu dipestain atau enggak? Enggak perlu. Nah, tetapi bapaknya bikin pesta. Pesta besar. Langsung dia bilang begini. Potong sapi. Setelah dipotong sapi, berikan dia baju baru. Berikan dia sepatu baru. Berikan dia cincin. Sebab dia bilang alasannya gini. Sebab anakku yang dahulu mati, sekarang telah hidup. Bapak Ibu, memang harus kita akui bahwa mengucap syukur jauh lebih mudah ketika keadaannya semua baik. Betul atau betul?
Betul ya? Tetapi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur walaupun keadaannya lagi susah. Tuh nggak ada amennya. Betul ya? Jadi nggak ada alasan. Kalau kita bersyukur lagi semua senang. Itu bukan semua orang Kristen. Orang mana juga bilang ya gampang bersyukur. Betul apa betul? Orang Kristen itu ya susah dia nyanyi. Betul apa enggak? Sedih juga kayak film India. Betul kan? Orang kalau film India, dia kalau lagi sedih juga nyanyi. Ketemu pintu, kau tahu semua. Ketemu jendela, nyanyi. Pokoknya nyanyi aja. Orang-orang yang ibadah jam 2 ini jangan kalah sama film India. Amin. Jangan sempat kalah sama nonton film India. Ini sebabnya hari ini saudara, saya sampaikan ini. Kekuatan dari pengucapan syukur dan pujian penyembahan kepada Allah. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, yuk buka Alkitab kita dulu yuk. Mazmur 137, buka Alkitab sama-sama ya. Mazmur 100. Sudah ketemu semua? Ayat 1 dan ayat 2 baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Di tepi-tepi semua. 1, 2, 3. Di tepi-tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ayat 2. Di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Nah, jadi gini, bangsa Israel ini ya, salah satu bangsa saudara yang kurang tahu bersyukur. Beda dengan jemaat WTC Tangerang City. Khususnya jam 2 sore. Betul ya? Karena mereka nggak tahu bersyukur, akhirnya apa? Mereka itu bandel gitu ya. Akhirnya apa? Dia dibuang Tuhan ke Babel. Dia buang ke Babel. Akhirnya apa? Dikatakan tadi, pada dikatakan di tepi-tepi sungai Babel, di sana kita menangis, duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Maksudnya itu Israel. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi. Jadi gini, pada waktu mereka sudah dibuang ke sana, mereka tuh sedih. Aduh, teringat ya, waktu kita masih di Israel, kita bisa ya makan roti. Apalagi diingat nih saudara, dia nangis saudara. Dan biasanya kecapi itu digunakan untuk apa biasanya? Digunakan untuk apa biasanya? Muji itu, kayak keyboard ini. Biasanya digunakan untuk muji Tuhan, betul ya? Nah, tetapi dibilang gini, kecapi mereka gantungkan di pohon gandarusa. Dia bilang gini, Tuhan, mulai hari ini nggak ada lagi ucapan syukur, nggak ada lagi pujian. Pokoknya kami mau menangis saja. Jadi mereka itu sedih, mengingat mereka dipersekusi, mereka disakiti, mereka mengalami aniaya, sehingga mulut mereka sudah tidak ada lagi pujian kepada Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, keadaan kita hari ini mungkin mirip dengan orang-orang Israel. Betul apa enggak ya? Ya mungkin Bapak Ibu masih bisa bekerja ya sekarang, masih bisa ya. Tapi 2,5 tahun kita sudah kena pandemi, betul ya? Lebih. Ini sudah bulan Juli ya. Berarti udah hampir 2 tahun 7 bulan. Wah, ngeri sekali. Tapi Tuhan mau begini. Jangan sempat begitu ya. Oleh karena beratnya tekanan kehidupan ya. Beratnya persoalan kehidupan membuat kita kehilangan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Coba apa kata Tuhan? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti ada makanan yang kita makan tetap kalau tidak ada, bukan syukurin.
tetap bersyukur. Kalau anak muda lagi putus pacar, tetap Kadang-kadang gini ya. Kalau semua keadaannya baik ya. Suami baik, istri baik, anak-anak baik, pekerjaan baik, bisnis baik. Kira-kira mudah nggak ngucap syukur? Mudah sekali. Itu biasa bilang kalau semuanya baik, semua. Kalau semuanya baik, mengucap syukur itu biasa. Amin. Nah, tapi kalau semuanya tidak baik, semuanya tidak baik, mengucap syukur itu luar biasa. Amin. Dan Tuhan gini, dia hitung itu. Kalau kita mengucap syukur, sebenarnya gak ada alasan mengucap syukur. Coba apa yang kita bisa ucapkan syukur sekarang? Pandemi belum selesai. Datang lagi cucunya juga, datang lagi. Cucu Omikron, datang lagi cucunya. Terus sekarang. Kalau pada keadaan seperti ini kita bilang, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Tuhan lihat gini. Ini adalah korban ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Jadi pada waktu situasi tidak baik dan kita tetap bilang terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu, maka Tuhan hargai sebagai sebuah korban yang kita berikan kepada yang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan, kita katakan haleluya. Jadi jangan izinkan persoalan, tekanan hidup, pandemi, persoalan-persoalan dalam rumah tangga menghentikan ucapan syukur kita sama Tuhan. Betul ya? Jangan kalah sama teman-teman kita. Mereka dapat satu goreng pisang aja bilang, alhamdulillah. Loh, satu goreng pisang loh Bapak Ibu. Pada orang Kristen bukan lebih dari satu goreng pisang dikasih Tuhan. Keselamatan kita itu jauh lebih besar dari segala berkat-berkat yang ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Keselamatan Bapak Ibu itu jauh lebih berkat, lebih besar dari segala berkat-berkat yang pernah ada di muka bumi ini. Sebabnya orang-orang Kristen, jangan sempat kita kehilangan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi Daud itu gini, mengajar kita. Mari buka Alkitab sama-sama yuk. Mazmur 138 yuk. Ayat 1 dan 2. Kalau sudah ketemu katakan amin. Oh, belum ya? Oke. Sudah ketemu baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Ayat 2. Hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu. Sebab namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Bisa main keyboard enggak ya? Kecil-kecilan suara bikin ya. Jadi gini. Daud itu mengajarkan satu gaya hidup, ya, mengajarkan satu gaya hidup untuk senantiasa bersyukur. Katakan amin. Untuk memuji kepada Allah, kepada Tuhan di hadapan para Allah. Ini salah tulis ini, harusnya huruf kecil ya. Di hadapan para Allah. Allah yang kecil itulah apa namanya kayak setan-setan, dewa-dewa gitu. Jadi Daud mengajar kita begini. Aku mau bersyukur di hadapan Allah, Allah huruf kecil ya Bapak Ibu ya. Aku mau naikkan syukur kepada Tuhan. Bisa gak kira-kira kita sebagai anak Tuhan di hadapan orang-orang yang tidak percaya, sekalipun sebenarnya tidak ada alasan bersyukur, tetapi kita bilang, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidup. Semua anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku katakan ku bersyukur padamu Tuhan, ya, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap
Lagi bangkrut, nggak menang, kalah. Nyanyi gimana? Ku bersyukur padamu. Terus putus pacar, ditinggalin. Lagunya gimana? Ku bersyukur padamu. Dimarahin suami. Lagunya seperti apa? Ku bersyukur padamu Tuhan. Loh kok berhenti? Oh saya suruh berhenti nyanyi. Saudara kadang-kadang gitu. Makanya kita bersyukur buat para pencipta lagu itu. Kita lagi susah gitu ya. Tapi ada lagu yang bisa kita nyanyikan. Amin saudara. Mari Bapak Ibu. Daud mengajar kita ada satu gaya hidup. Baik senang atau susah. Kita harus naikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Apa yang terjadi ketika kita memiliki gaya hidup bersyukur dan memuji Tuhan? Saya mau tanya, berapa orang yang mau gini? Tuhan, sekalipun susah senang aku mau memuji Engkau setiap saat. Berapa yang mau? Semua mau? Wah luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita Bapak, ya. Wah. Mari buka Alkitab kita di Mazmur 138 ayat 3. Di sini juga ada kayaknya. Ya, oke, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pada hari aku berseru, engkau pun apa? Menjawab aku. Terus? Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Katakan amin. Jadi ternyata gini Bapak Ibu ya. Kalau kita masa susah, masa sulit sekalipun, kita terus mengatakan engkau baik, kita puji-puji Tuhan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Tuhan itu mendengarkan seruan dan doa-doa kita. Amin. Coba kalau punya anak di rumah. Dikasih jajan dia bilang terima kasih ya Pak. Dikasih 10.000 dia bilang terima kasih. Kira-kira seneng gak dengerin anak seperti ini? Atau begitu gak dikasih, Papa hari ini tidak ada ucapan syukur. Besok manggil pun dia, diam aja gak usah didengerin. Jadi Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mikir gini, kamu gak diberkati aja kok ngucap syukur ya? Belum dapat rezeki saja kamu ucap syukur. Makanya ketika kita berseru kepada Tuhan, maka dia mendengarkan, menjawab doa-doa kita. Katakan amin saudara. Bahkan dikatakan Tuhan menambahkan kekuatan kepada jiwa kita. Orang yang tidak tahu bersyukur Bapak Ibu, hidupnya lemah. Betul? Sudah susah gak mau bersyukur, makin susah ini hidup. Ya kan? Jiwanya tertekan terus. Padahal ketika Tuhan bilang ini, kalau kamu bersyukur, aku jawab kamu kok. Dan aku tambahkan kepadamu kekuatan. Jadi saudara, orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dia itu memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita dekat dengan dia. Akibatnya apa sih Bapak Ibu? Kalau kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, maka ketika kita berseru, baca sama-sama saudara ya. Enggak usah. Ketika kita berseru kepadanya dikatakan, dia menjawab kita. Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak engkau pahami. Amin saudara. Jadi pada waktu kita berseru ada jaminan Bapak Ibu. Orang yang saudara senang memuji-muji sembah Tuhan, ada jaminan Tuhan menjawab semua seru doa kita. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi saudara ayo. Bagaimana kalau mulai hari ini saudara? Kita terus bersyukur kepada Tuhan kita. Katakan amin saudara. Sekalipun belum ada jawaban kita lihat. Sekalipun mungkin masalah kita masih ada yang kita hadapi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan orang yang bersyukur itu saudara. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan apa? Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia berikan kekuatan yang baru kepada kita.
Bahkan dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Ketika orang menaikkan syukur kepada Dia, selain doanya dijawab Tuhan, juga Tuhan menambahkan kekuatan yang baru. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan ketika kita sering naikkan pujian Tuhan kepada Tuhan, saudara. Baca sama-sama yuk, saudara. 1, 2, 3. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganku. Tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Katakan amin, Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali ayat ini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita senang, kita bilang terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Akibatnya yang kedua, Tuhan mempertahankan hidup kita. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita pertahankan sesuatu barang, berarti barang itu murahan atau berharga? Tisu, orang memperebutkan tisu, udah kasih aja. Betul apa enggak? Karena tidak berharga, betul apa enggak? Nah, kalau handphone saya kira direbut orang, dikasih enggak? Udah ambil aja gitu. Kenapa? Berharga. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu memiliki persoalan dalam kehidupanmu, tetapi engkau bersyukur dan mengatakan Tuhan itu baik, maka Tuhan mempertahankan hidupmu. Wah, ada satu lagu. Jika, coba dari mana tadi? Jika aku berada dalam kesesakan. Udah cocok kuncinya situ. Belum ya? Jika aku berada dalam ketinggian, rendah sedikit. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Masih ketinggian ya. Ini cocok. Jika aku berada dalam kesesakan, ya, Engkau mempertahankan hidupku ini. Sama-sama. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Jadi kalau saudara senang memuji Tuhan dan bersyukur sama Tuhan, Tuhan pertahankan hidupmu. Tuhan pertahankan keluargamu. Tuhan pertahankan kesehatanmu. Tuhan pertahankan rumah tanggamu. Tuhan pertahankan bisnismu. Tuhan pertahankan pelayananmu. Kenapa? Karena Tuhan anggap saudara itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Makanya Bapak Ibu, betapa pentingnya ya kita naikkan gaya hidup berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, kira-kira kenapa sih Tuhan mempertahankan hidup kita? Saya pelajari ya, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Mempertahankan itu ada 3. Yang pertama dikatakan gini, mengusahakan supaya tetap seperti semula, tidak berubah. Kalau tadi sukses, tetap sukses. Amin, saudara. Tuhan pertahankan bagaimana supaya tetap seperti sedia kala. Tuhan pertahankan supaya tetap seperti semula. Kenapa Bapak Ibu? Itulah pekerjaan Tuhan buat orang-orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, dia membela, memegang teguh. Saudara, saudara, kalau dalam peperangan Bapak Ibu ya, kalau dalam peperangan tembok itu begitu mahal, betul? Tembok pertahanan begitu mahal. Orang akan pertahankan mati-matian supaya tembok ini jangan rubuh. Bapak Ibu, Tuhan itu mempertahankan hidup Bapak Ibu. Bukan mati-matian, tetapi sampai mati. Amin, saudara. Sebenarnya kan setelah kita jatuh dalam dosa kan hidup kita sudah tidak berharga. Betul apa enggak Bapak Ibu? Sudah enggak berharga. Tetapi ternyata di mata Tuhan Bapak Ibu dan saya itu sangat berharga. Itu sebabnya Yesus harus mati buat Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mempertahankan Bapak Ibu, untuk membela Bapak Ibu. Katakan amin. Dikatakan untuk menjaga atau melindungi supaya selamat. Haleluya. Jadi saudara, apa namanya sih? Kalau kita memahami betapa Tuhan itu mempertahankan hidup kita, mulut kita akan penuh ucapan syukur kepada Dia. Kalau untuk anak kita, mau gak kita habis-habisan? Betul gak Bapak Ibu? Mau gak berkorban buat anak-anak kita? Pasti mau. Sama hal yang dengan Tuhan. Dia mau berkorban, habis-habisan, mempertahankan hidup saudara. Bahkan kalau bisa saudara ada waktu di rumah ya, baca di Mazmur. Di Mazmur 18 ayat 7 sampai 21. Baca sendiri di rumah nanti. Saya simpulkan gini aja. Waktu itu Daud berseru kepada Tuhan. Daud bilang, aku terlilit oleh tali-tali maut. Lalu Tuhan itu turun dari surga, dari hidungnya keluar asap saudara. Untuk menyerang setiap musuh-musuh yang ada saudara. Dan dia Alkitab mencatat saudara. Dia mengangkat Daud, mengevakuasi Daud. Lalu membawa ke tanah lapang saudara. Untuk apa? Menyelamatkan dia saudara. Tuhan bertindak menyelamatkan setiap kita. Katakan amin. Mau pandemi kah, mau persoalan kehidupan apakah, ketika kita bilang terima kasih Tuhan aku bersyukur kepadamu, maka Tuhan dengan mengangkat kita, menempatkan kita di tempat yang lapang. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan? Tentang semua, tentang apa? Tentang penderitaankah? Tentang persoalankah? Tentang segala pergumulan yang kita hadapikah? Dikatakan, tetapi jika Allah, baca sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Yang percaya katakan, tidak ada yang lawan. Seng ada lawan. Amin. Tidak ada yang melawan kita. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa sih Tuhan pertahankan hidup kita? Siapa yang mau Tuhan pertahankan hidupnya? Bapak mau dipertahankan keluargamu? Anak-anak kita? Pekerjaan kita? Nah, kenapa sih Tuhan pertahankan? Alasan yang pertama, sebab kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Kadang-kadang gini ya, hidup kita dipengaruhi oleh apa kata orang. Kalau Bapak Ibu punya uang 100.000. Kebetulan di kantong saya nggak ada uang 100.000. Ada nggak ya? Oh tidak ada uang 100.000. Pak, uang 100.000 uang berapa? Uang ada waktu kuliah dulu gini ya. Asal makan gitu ya. Nggak ada uang kecil. Gak ada yang kecil, yang besar aja. Uang kecil nggak ada, apalagi yang besar. Yang kecil aja nggak ada, apalagi yang besar.
Misalkan kita punya uang 100.000 ya. Kebetulan saya nggak punya. Ada yang menjamin saya 100.000? Gak usah. Terus orang bilang, ini 100.000 ini. Terus orang bilang, enggak, 50.000. Saudara perlu marah enggak? 100.000, dia bilang, enggak, 50.000. Saya mau tanya, saudara perlu marah enggak? Marah atau enggak? Enggak perlu marah atau perlu marah? Enggak usah. Gelok nih orang gitu aja kan. Enggak tahu membedakan 100.000 sama 50.000. Seringkali saudara, harga hidup saudara gak tergantung apa kata orang. Amin. Coba bilang gini, harga hidup saya tidak tergantung apa kata orang. Amin. Yang penting Tuhan memandang saudara sangat berharga. Itu yang paling penting. Amin saudara. Orang lain bilang Pak Pinem jelek gak apa-apa. Asal istri saya bilang Pak Pinem itu ganteng. Itu yang paling penting. Gak peduli saya sudah bilang jelek gak masalah. Tapi kalau istri saya bilang jelek, ini bahaya nih. Sama halnya Bapak Ibu. Tuhan pertahankan hidup kita karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Ya. Saudara biji mata Tuhan toh? Amin. Saudara izinkan gak kira-kira seseorang pegang biji mata saudara? Kan saudara, kan orang Kristen punya kasih. Cobalah kasih pinjam matanya. Dikasih apa enggak? Enggak. Nah, saudara itu biji mata Tuhan. Sehingga enggak mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu. Tidak mungkin. Dia akan bela saudara mempertahankan habis-habisan. Katakan amin. Yang kedua, kenapa Tuhan pertahankan hidup kita? Bapak Ibu, siapapun saudara, mau hidup saudara itu sempurna atau tidak sempurna, mau cacat atau tidak cacat, dalam hidup saudara ada satu tugas yang diberikan oleh Tuhan buat saudara. Amin. Ada satu tugas. Dan tugas itu hanya bisa dikerjakan Bapak Ibu. Nah, kira-kira saudara, Tuhan bilang nih, ini Pak Shalom ini ada tugas nih. Dia sedang ada dalam persoalan. Saya harus selamatkan Pak Shalom. Supaya pekerjaan yang saya berikan kepada dia tetap terlaksana. Amin Pak Shalom. Sama hal dengan kita saudara. Dalam hidup saudara, ada pekerjaan Tuhan dalam hidup. Apapun profesi saudara. Mau karyawan, mau ibu rumah tangga, ada tugas yang Tuhan berikan buat hidup saudara. Dan hanya bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu. Sebabnya apa? Tuhan akan habis-habisan untuk mempertahankan hidup saudara. Supaya saudara bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga saudara. Saudara itu anaknya. Bilang saya ini anak Tuhan. Coba saya tanya. Anak Bapak berapa orang Pak? Bapak. Bukan ini yang... belum punya anak? Bapak berapa anaknya Pak? Berapa anaknya? Belum punya anak? Udah punya anak? Kok gak punya anak di sini? Bapak udah punya anak Pak? 8? Sama Pak, bapak saya 8 Pak. Saya anak ke-8. Coba kalau satu anak Bapak masuk ke... Maaf ya. Ke sungai buaya Pak, ada buaya dalam. Bapak kejar enggak? Kejar. Kalau anak tetangga? Mikir-mikir ya Pak. Tapi kalau anak kita jangan coba-coba. Jangankan buaya darat pun kita masuk ke dalam. Kenapa? Sebab dia anak kita. Amin. Jadi saudara, itu sebabnya begitu hebat sekali ya Tuhan ya. Dia pertahankan hidup kita habis-habisan. Coba, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku.
Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Haleluya. Buat kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Katakan ku bersyukur. Semua. Buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Haleluya. Buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Saya dulu orangnya gak percaya diri, Bapak. Saya minderan orangnya. Jadi kalau bisa khotbah hari ini sebenarnya karena hanya kasih karunia Tuhan. Saya tuh minder dulu gara-gara ini. Gagap, Bapak Ibu. Ngomong itu bisa beberapa setengah kadang-kadang 15 detik baru keluar suaranya, saudara. Jadi itu malu sekali gitu. Tetapi saya akhirnya gini, Tuhan pulihkan, hari bisa enggak gagap lagi sekarang, saudara. Dikatakan begini, bahwa kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Amin, Bapak Ibu. Dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Wow. Makanya saya nggak peduli apa kata orang tentang hidup saya. Yang penting Tuhan bilang saya orang yang berharga. Amin, Bapak Ibu. Jangan pedulikan apa kata orang. Kalau dia muji ya puji syukur. Kalau enggak udah biarin aja. Sebab seperti saya katakan tadi, yang harga 100.000 orang bilang 50.000, nggak masalah. Yang penting tetap harganya 100.000. Itu yang paling penting. Amin, saudara ya. Ayo, mulai sekarang ini, jangan terlalu concern apa kata orang tentang hidup saudara. Katakan amin. Tetapi yang penting adalah apa kata Tuhan tentang hidup saudara. Itu yang paling penting. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Sama-sama yuk, 1, 2. Jadi pertama Tuhan, kalau kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur kepadanya, Tuhan dengar doa kita, amin. Yang kedua, Tuhan pertahankan hidup saudara. Yang ketiga, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu, adalah Tuhan menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Katakan amin. Kalau ada persoalan rumah tangga kita, Tuhan selesaikan persoalan rumah tangga kita. Kalau ada persoalan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, Tuhan menyelesaikan semuanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan selesaikan semua. Amin. Dan kalau Tuhan menyelesaikan, selalu tas. Selalu tuntas. Tuhan itu kerja itu nggak tanggung-tanggung. Coba bisa, Bapak Ibu kebayang nggak kira-kira waktu menyelamatkan kita? Kaki Yesus, tangannya udah disalib semua, tahu betul? Tuhan terlalu berat, turunkan saya. Saudara, nggak jadi saudara selamat. Tapi Tuhan tanggung semua sampai selesai. Dia bilang, sudah selesai. Dia buat sampai tuntas. Apa sih artinya Tuhan menyelesaikan, saudara? Artinya begini, saudara. Tuhan adalah pemegang kendali atas setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia tahu kapan persoalan datang. Dia tahu saudara sedang mengalami persoalan. Dan dia tahu kapan persoalannya selesai.
Tuhan ada di waktu persoalan datang. Tuhan ada di waktu persoalan sedang terjadi. Tuhan ada di waktu persoalan sedang selesai. Jadi tidak ada satu titik pun dalam kehidupan kita tanpa kehadiran Tuhan. Amin saudara. Berarti saudara itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Wow saudara. Sehingga saudara, ya mau pandemi belum selesai gak masalah. Yang penting Tuhan. Hidup saudara, masa depan saudara ada di tangan Tuhan. Amin saudara ya. Haleluya. Tuhan pemegang kendali. Yang kedua, Tuhan menyelesaikan artinya apa? Selama kita bergantung atau mengandalkan Tuhan, maka setiap persoalan kita pasti selesai. Coba bilang bersama-sama dengan saya. Selama saya mengandalkan Tuhan dalam segala hal, persoalan saya pasti selesai. Katakan yes. Pasti selesai. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saya dulu guru, Bapak. Ya, guru. Guru matematika. Waktu saya masih kuliah. Matematika susah atau enggak? Bagus. Enggak susah ya? Susah enggak? Loh, tadi katanya enggak. Siapa yang bilang enggak susah tadi? Saya seneng ini, bener ini. Matematika itu enggak susah. Itu cuma bahasa. Jadi kadang-kadang kalau lagi ujian murid-murid saya dulu gitu ya. Saya dulu ngajar gitu ya. Pak gimana ya Pak? Gini-gini. Oh, kamu gak tahu? Enggak. Saya tinggal tulis di papan tulis gini. Saya kasih rumusnya sek. Paham? Paham. Gampang. Kenapa? Saya gurunya. Ya kan? Saya gurunya. Saya tinggal kasih clue-nya aja. Ngerti? Ngerti? Tuhan itu adalah guru. Amin saudara. Maka setiap persoalan saudara, kalau saudara andalkan dia, pasti selesai. Gak ada persoalan tanpa penyelesaian. Amin saudara. Ini sudah punya persoalan jauh dari Tuhan. Bang Roma bilang terlalu. Sudah susah kok jauh dari Tuhan gitu. Harusnya ada persoalan lebih dekat sama Tuhan. Tidak ada persoalan, tetap dekat sama Tuhan. Amin saudara. Banyak orang juga gini. Kalau lagi ada persoalan, dekat sama Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap langkahku, kau pun menuh. Itu lagi banyak persoalan. Tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Harusnya ada persoalan lagunya seperti itu. Amin saudara. Tidak ada persoalan lagunya tetap dekat padamu. Amin saudara. Jangan kalau tidak ada persoalan lupa Tuhan. Di sini tidak ada seperti itu. Tidak ada yang tidak ada, bukan tidak ada. Amin. Nah, jadi mengandalkan Tuhan, katakan amin. Tuhan menyelesaikan juga berarti kita hanya perlu mengerjakan bagian kita. Jangan kerjakan bagian Tuhan, kita nggak sanggup mengerjakannya. Mujizat terjadi karena ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Coba bilang gini, mujizat terjadi kalau saya mengerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Coba, suatu kali Yesus mau memberi makan 5 orang ya, 5.000 orang ya. Dia bilang, kamu harus kasih makan. Waduh, bayangkan 5.000 orang, itu pria doang. Kalau istrinya 1 berapa? 10.000 ya. Kalau anaknya 2, 20.000. Kamu harus kasih makan. Waduh, stres ini sudah. Merancangkan pesta 20.000 orang itu perlu berbulan-bulan. Betul apa enggak? Ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya perlu ngasih makan 20.000 orang. Saudara, tiba-tiba apa? Murid-murid bilang, dia cari kasak kusuk. Dia ketemu berapa? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, cuma ini ada. Cuma hanya 5 roti 2 ikan. Bawa ke sini. Beda dengan jemaat WTC.
Suaminya bilang, "Ma, gaji cuma segini." "Cuma segini gajimu? Kamu tahu semuanya mahal-mahal." Tuhan Yesus gak bilang gitu, saudara. Di sini juga gak ada kayak gitu, saudara. Coba bercanda. Bawa ke sini. Saudara tahu, Tuhan berdoa dan melipat gandakannya menjadi bisa memberi makan 20.000 orang. Dan sisanya berapa? 12 bakul. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo, Tuhan tuh gak minta kita mengerjakan bagian dia. Tuhan menyelesaikan, artinya ayo kita kerjakan bagian kita dan Tuhan kerjakan bagian dia. Amin saudara. Maka Tuhan menyelesaikan setiap persoalan saudara. Misalkan gini, kita suami istri lagi bertengkar. Kira-kira bisa nggak? Pernah nggak terjadi suami istri bertengkar? Pernah atau enggak? Nah. Tuhan nggak tahu solusinya. Nah, yang penting ada niat. Ada niat untuk baikan, betul apa enggak? Niat baikan itu udah cukup dari saudara. Maka Tuhan akan menyelesaikannya. Bisa nangkap maksudnya Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya niat, ya nggak akan terselesaikan oleh Tuhan. 20.000 orang tidak akan makan kalau murid-murid nggak bekerja mengambil bagian dari dia. Persoalan kehidupan tidak akan selesai jikalau kita hanya berpangku tangan dan menyerah, tidak mau mengambil tanggung jawab apa-apa. Dalam kehidupan selalu ada tanggung jawab kita. Dalam kehidupan selalu ada bagian kita, dan bagian yang terbesar, yang terberat adalah bagiannya Tuhan. Kita hanya perlu melakukan bagian yang kecil. Amin saudara. Saya rindu Bapak Ibu hari ini, ayo kita belajar bersama-sama. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, sambil contoh Bapak Ibu ya. Saudara bisa baca di rumah nanti ya. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Itu Paulus dan Silas itu karena memberitakan Injil dia masuk penjara. Masuk penjara, dan dari kita mencatat di penjara paling dalam dan kakinya dipasung. Apa yang mereka lakukan? Dia cuma nyanyi sama Tuhan. Dia cuma bernyanyi sama Tuhan. Bisa saja dibilang, "Tuhan, bukankah kau yang suruh aku memberitakan Injil? Sekarang kenapa? Lihat nih, gua udah masuk dalam penjara ini." Tapi enggak begitu. Alkitab mencatat, maka Paulus dan Silas menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan perlahan-lahan saudara, semua rantai di kaki terlepas. Sendi-sendi pintu penjara semua terlepas. Dan mereka dibebaskan. Ucapan syukur selalu melahirkan mujizat. Yang kedua, saudara, Yosafat, dan suatu kali ada 3 bangsa, di sini ada kurang 1. Itu Bani Moab, Bani Amon, dan Bani Meunim. Mereka menyerang Yosafat. Dalam kita mencatat, Yosafat mengalami ketakutan, tetapi dia mengambil dan memerintah semua rakyatnya berpuasa bersama-sama dengan dia. Lalu datang firman Tuhan, udah naikkan aja pujian penyembahan. Amin saudara. Dia naikkan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mereka nyanyikan pujian ini saudara. Bani Moab, Bani Amon, Bani Meunim saling serang dan mereka kalah saudara. Pujian, ucapan syukur selalu melahirkan mujizat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun persoalan saudara, Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Amin Bapak Ibu. Saudara punya persoalan apapun hari ini, ayo mulai naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, kau baik buat hidup saya. Maka dia dengarkan doamu. Dia mempertahankan hidup. Bukan cuma pertahankan, tapi dia selesaikan setiap persoalan hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang pemuji penyembah ke depan. Kita naikkan pujian tadi. Jika aku berada dalam kesesakan,
bisa tampilin ini teksnya ya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan